Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Al-Kahfi Channel. Oke. Di sini kita akan berkolaborasi dengan volunteer bicara ya untuk membicarakan mengenai dunia volunteer. Ya, karena ini Masnya sudah men-share linknya, kita langsung saja mulai. Ya udah. Oke, bisa kita mulai, Mas? Bisa, siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Aku masih deg-degan. Sama. Oke. Halo sahabat volunteer, kembali lagi bersama gue, Olaf Ingmar. Temen cerita gue kali ini, kita pernah di salah satu kegiatan, dan itu kita bareng, dan juga kalau kita lihat Instagramnya, banyak hal yang bisa kita pelajari, dan kita bisa melihat prestasi-prestasi yang dimiliki oleh beliau ini, yaitu salah satunya menang lomba debat, dan juga kita bisa lihat hobinya di Instagram, yaitu pencak silat, dan juga di sana juga kita bisa lihat beliau menjadi salah satu delegasi atau volunteer ke luar negeri. Nah, tanpa berlama-lama, kita langsung panggil aja. Please welcome Al-Kafi di Bulzaki. Halo Mas Bro. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kayaknya sibuk banget nih Mas. Enggak. Saya berusaha untuk tidak sibuk sebenarnya, Mas. Berusaha tidak sibuk tapi Mas tuh selalu produktif sekali lah Iya, ya. insya Allah, insya Allah. Oke. Nah Mas, sebenarnya sebelum kita masuk ke topik nih Mas, gue penasaran nih Mas. Yang kita tahu nih dari nama Mas ini kan unik banget nih, Al-Kafi di Bulzaki. Hmm, Nah, Al-Kafi itu kan yang kita tahu diambil dari kitab suci Al-Quran. ya, Nah, yang aku mau tanyakan, Mas tahu nggak filosofi awal orang tua kenapa memberi nama itu? Atau pernah diceritain pada awal pemberian nama itu? Karena menurutku ini sangat unik, Mas. nah, jadi mungkin salah satu alasannya pertama Al-Kahfi itu kan surat yang berada di juz ke-15. Nah, juz ke-15. Sedangkan saya lahir di tanggal 15. Mungkin itu salah satu alasan pertama. Kalau secara spesifiknya memang belum 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 menanyakan secara jelas gitu, Mas. Jadi Al-Kahfi ya mengambil dari Al-Qur'an ya tentang Ashabul Kahfi. Itu kan ceritanya dari Ashabul Kahfi, ada juga tentang Nabi Musa ya. Di situ ada juga tentang Ya'jud Ma'jud, kan banyak banyak menceritakan sesuatu di situ kan. Dan itu Iya, sesuatu iya. yang baik juga kan, Al-Kahfi dibaca setiap hari Jumat ya. Terus Al-Kahfi Bibul. Nah, kalau Bibulnya ini sendiri sebenarnya kalau dari segi bahasa Arab itu tidak ada artinya ya. Maksudnya secara langsung gitu. Jadi mungkin ini mengambil secara letter luck dari Habibullah. Nah, diambil Bibulnya nih, kekasih Allah gitu. Zaki itu bisa bermakna cerdas ya, Zaki sebenarnya gitu. Jadi kalau kalau saya menanyakan secara komplitnya itu nama saya itu kepada orang tua itu maknanya intinya kebesaran, sebuah kebesaran Allah gitu yang dikasihi ya sama Allah dan diberi kecerdasan. Amin. Amin, amin. Keren banget tuh ya. Tapi Gitu. pernah nggak Mas orang tua menyampaikan, oh harapan Bapak Ibu supaya uh, Mas seperti ini, ada nggak pernah disampaikan seperti nggak dari nama tersebut? Nggak ada sih mas. Ya, yang penting ya dikasihi sama sang maha pencipta gitu kan, karena semua hal itu nggak ada artinya tanpa kasih dan sayangnya gitu kan. Sayangnya itu Tuhan gitu, Allah ya nggak. Amin, amin ya. Benar, benar banget Mas. Karena menurutku semua bagi orang tua kita adalah anugerah, Terindah. anugerah terindah yang diberikan Allah kepada mereka. Mm-mm. Gitu. Nah, tapi Mas, kan aku sebelum kita ketemu nih ya Mas ya,
Sebelum Ya. kita ketemu kan kita belum kenal sama sekali. Mm. Nah, kan aku melihat di Instagram Mas ini kan Mas juga pernah pertama kali mengikuti kegiatan volunteering ke luar negeri nih Mas. Pada saat itu, kalau boleh tahu dari mana Mas? Dari kemana ya? Ke Singapura. Ke Singapura, program Terus dari siapa Mas? kenapa? Programnya dibuat oleh siapa? Oleh saudara satu negara. Saudara satu negara. Pada saat Nah, itu bagaimana sih Mas awal ceritanya Mas bisa mengikuti volunteering di luar negeri? awal mengikutinya karena gabut yang pertama. Gabut, gabut stuck ya, stuck mengerjakan skripsi gitu. Jadi biasa berkegiatan di himpunan, di pesantren, tapi setelah eh, ketika mengerjakan skripsi saya tidak berkegiatan di pesantren ya, walaupun mengontrak rumah bersama teman-teman santri juga gitu. Terus karena ya stuck mencari kegiatan lain gitu, jadi akhirnya cari-cari, nggak nyari juga sih sebenarnya, lagi browsing-browsing terus scroll-scroll di WA gitu, tiba-tiba ada informasi tentang kegiatan volunteering itu kan, saya coba ternyata pas dengan prodi saya gitu kan, jurusan pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, karena salah satu misinya itu kan ada juga tentang penanaman nilai-nilai Pancasila gitu. Oke. Berarti pertama mulai dari iseng-iseng ya Mas ya, lagi Iya. gabut nge-scroll-scroll, ternyata ketemu informasi tersebut. Mm-mm. Oke oke. Ah, Menariknya gini Mas. Nah, pada saat Mas daftar nih, apa yang Mas lakukan pas Mas lihat terus Mas kenapa ingin daftar gitu loh? Yang pertama memang ada keinginan ke luar negeri gitu kan. Terus yang kedua, ketika ketika kita eh, mengerjakan sesuatu terus stuck ya, berhenti, mandek gitu, kita biasanya terpacu, terdorong oleh suatu hal lain gitu agar kita bisa lebih ngebut. Kan biasanya banyak yang gitu kan. Karena Ya, deadline atau karena ada desakan akhirnya bisa lebih cepat. Nah, akhirnya coba ikuti kegiatan, ya ternyata saya termotivasi untuk menyelesaikan skripsi lebih cepat gitu. jadi setelah adanya itu, apa setelah mengikuti itu baru termotivasi kembali ingin menyelesaikan skripsi? Ketika ada pengumuman diterima di kegiatan tersebut gitu. Justru belum 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 melaksanakan program tapi langsung ada termotivasi seperti itu, Mas. Iya. Jadi eh, tujuannya agar ketika mengikuti kegiatan itu ya sudah selesai kegiatan, kewajiban kita mengerjakan skripsi sudah selesai, jadi akhirnya kan mengikuti kegiatan lebih tenang gitu. Oh iya benar. Berarti ada dorongan dorongan semangat lagi ya, Mas ternyata ya. Mm, karena jomblo Ah, kan, jadi ya mau gimana lagi ya. Jadi dorongannya dari kegiatan. benar 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 benar. Nah, pengalaman Mas nih pas di awal nih bagaimana bisa diceritain nggak Mas kepada teman-teman pendengar nih Hmm. pada saat udah Mas keterima. Nah, apa aja yang dilakukan tahap-tahapnya setelah itu sebelum keberangkatan? Sebelum keberangkatan pertama masuk ke grup, ya masuk ke grup, tentunya di situ dibagi grup-grup tim, dan tentunya ada kayak semacam pemberian materi gitu kan, pemahaman tentang volunteering dan lain sebagainya. Nah, di situ ada juga pemilihan ketua, bukan ketua sebenarnya, sebutannya koordinator umum gitu. Sebenarnya saya memang orangnya nggak terlalu ambisius gitu, biasa-biasa aja gitu kan. Jadi waktu ada pencalonan maksimal tiga dan di situ baru dua, akhirnya saya ikut coba angkat angkat tangan dari biar biar ramai gitu kan, daripada gabut. Jadi biar ngisi waktu 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 apa, jadi ikut ikut pencalonan gitu kan. Nah, qadarullah kok malah jadi gitu, padahal saya tidak mempersiapkan visi dan misi yang ciamik, yang wow gitu, enggak gitu. Jadi visi misinya ya cuma visinya
masih agak ingat ya. Jadi meluruskan niat untuk mengabdi bersama secara berkelanjutan gitu. Terus misinya menjelaskan visi dari itu ya, meluruskan niat itu seperti apa, mengabdi bersamaan itu seperti apa gitu. Secara berkelanjutan itu seperti apa gitu. Dan ketika ditanya tentang program kerja, saya tidak menyampaikan ide program kerja, tapi saya hanya menyampaikan nanti program kerja kita susun secara bersama gitu. Aku bilang gitu. Oh, Jadi itu pengalihan supaya apa ya, terlihat bahwa oh nanti kita diskusikan bersama-sama daripada dari saya, bener kan? iya, jadi awalnya sih sebelum sebelum itu kayak eh, waktu voting ya sudah masuk voting itu saya hanya mendapatkan suara 2 orang awalnya. Ya, terus karena waktunya agak lama ya agak panjang tiba-tiba kok aku buka buka WA, loh kok aku udah lebih banyak gitu. Aduh ini jadi ini kayaknya. Malah ya ternyata jadi gitu. Terus setelah Nah, pemilihan itu kan ada perumusan program kerja gitu. nah, Dan sebelum perumusan program kerja, mungkin bisa diceritain Mas, kan dibagi beberapa divisi sampai bagaimana cara membuat program kerjanya itu. hmm, karena dilakukan secara online ya hanya melalui grup WhatsApp ya. Jadi ada divisinya itu terbagi menjadi 4 apa ya. Jadi saya sebutkan saja divisi ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan. Ya, benar, empat divisi. Jadi di situ setiap divisi itu juga ada koordinatornya gitu, ada koordinator divisinya. Jadi saya sebenarnya kan eh, sebagai koordinator umum itu sebenarnya saya tidak memberikan banyak pengaruh gitu kan ya. Jadi kuncinya memang berada pada teman-teman semuanya yang mensukseskan kegiatan gitu kan. Saya hanya membantu sedikit, malah sedikit banget kan, malah yang banyak yang kerja itu malah yang teman-teman gitu kan. Ya, seperti itu dirumuskan bareng-bareng. Ya karena waktunya singkat juga pengabdiannya, jadi dipikirkan bersama-sama agar program kerjanya itu tepat sasaran dan tepat waktunya juga gitu. Oke, oke. Ah, tapi yang aku dengar dari cerita yang lain nih Mas, Hmm. kayaknya nggak seperti itu nih. Mas Kavi ini kayaknya merendah dulu ini. Aduh. Jadi gimana mas ceritanya dari yang lain? Ya, aku sempat dengar kan dari Heeh. cerita-cerita teman-teman yang lain gitu. Mm-mm. Tapi di sini aku berubah jadi aku ya. Nah, iya padahal harusnya pakai gue, tapi ya ya udahlah, nggak apa-apa lah, santai aja. Ya. Jadi aku dengar ya beberapa kan ada yang aku kenal kan anak SSN 3 kan pada saat itu kan. Mm. Dia cerita-cerita, Mas Kavi itu begini, begini, begini. Hebat juga nih kata orang. Tapi pada saat itu aku belum kenal sama Mas. Ah. Belum. Terus juga fasilnya juga kan, fasil kita kan sama pada saat itu. Mm-mm. Iya kan? Nah, Iya. terus gini-gini, oh ini hebat juga. Gitu. Tapi uh, aku melihat dulu Mas, wah ini keren banget. Dan aku kan sempat sempat kita belum pernah ketemu, terus aku stalk IG Mas. Iya. Pernah, pernah. Oh iya, keren. Tapi nggak aku follow, aku nggak follow. Aku stalk. Udah, berjalannya waktu, akhirnya kita dipertemukan di satu event. Hmm. Gini Mas, yang aku menarik nih, kita bahas yang kita ketemu nih. Nah kan kita di salah satu event yang pengabdian di 3 negara ya Mas ya. Iya. Nah, Mas bisa ceritain nggak Mas gambaran tempat pengabdian tersebut? Karena kan 3 negara ini kan beda-beda nih. Dan juga ngapain aja kegiatannya pada saat kita sudah sampai di Changi nih. Ya. Eh, SSN yang saya ikuti pertama dan yang kedua itu kan memang berbeda ya. Yang pertama itu kita belajar di Singapura, terus implementasinya di Indonesia. Nah, kalau yang selanjutnya itu kan benar-benar langsung di 3 negara. Ya, pertama di Chang itu kayak kita hanya istirahat sebentar, terus
mempersiapkan kayak makan gitu kan. Mm-mm. Dan ini ada sedikit, sedikit perbedaan eh, target ya, target pengabdian. Kalau materinya sih ini secara garis besar itu pengabdian itu materinya nggak jauh-jauh amat gitu kan. Cuman mungkin beda beda sasaran, beda apa namanya, strateginya gitu kan. Ya, benar-benar. Dan aku sukanya ya di ikuti event itu sebenarnya Mas itu juga pengalaman baru dariku. Ternyata ada workshop apa seminar gitu kan. Iya. Mm-mm. Uh, apakah itu sama apa berbeda? Karena ini sungguh insight baru untukku gitu pas workshop itu. Bisa diceritain nggak, Mas? Pas workshop itu bagaimana? Iya. Nah, ini waktu workshop ini ada yang menarik juga sih. Waktu pertama yang SSN yang pertama saya ikuti itu kan di Singapura, pembicaranya awalnya menggunakan bahasa Inggris ya, karena Singapura itu multi ras ya, maksudnya tidak spesifik orang Singapura itu cirinya gimana itu kan nggak ada yang spesifik ya. Ketika berbicara menggunakan bahasa Inggris ya, oh itu orang Singapura gitu kan saya kira gitu. Nah di situ menarik ternyata ketika perkenalan terus mulai membuka materi, akhirnya dia menyampaikan bahwasanya dia orang Indonesia asli gitu ya, karena Hmm. perkenalannya singkat-singkat aja, terus di tengah-tengah mungkin sekitar 10 menit baru dia menyampaikan bahwasanya dia dia adalah orang Indonesia asli tapi 20 tahun tinggal di Singapura, jadi pulang ke Indonesia hanya momen-momen tertentu ya lebaran ya gitu aja. Dia akhirnya menggunakan Hmm. bahasa Indonesia setelah itu gitu. Itu menarik ya. Iya. Terus yang ke Malaysia, yang asesan berikutnya juga kan ke Singapura, Malaysia dan Thailand ya. Nah, kalau yang di Iya. Singapura itu yang asesan berikutnya, asesan 4 itu yang di Singapura membicaranya orang Singapura asli. Waktu di Malaysia itu ada anak mahasiswa ya, mahasiswa Indonesia sama orang Somali, ya Somalia. Terus yang di Thailand, kalau di Thailand itu langsung tidak ada pembicaranya sih, jadi langsung eksekusi pengabdian. Mm-mm. Tuh. Benar-benar. Tapi workshopnya menarik ya Mas. Pada saat itu aku dengar kayak workshop itu tentang ya, bagaimana dia menjadi founder dari salah satu bisa dibilang mungkin komunitas yang membahas tentang refugee ya Mas ya. Iya. Mm. Iya kan. Dan itu dia memberikan insight-insight baru dariku ternyata oh ada juga ya dan ternyata luas ya dunia ini gitu. Iya. Iya iya. Abis seminar itu ngapain tuh Mas? Bisa diceritain nggak Mas? Yang di SSN 4 atau yang 3? Iya. Di abis di tempat. Kalau di SSN 4 itu setelah workshop itu kan eh, pertama di Singapura ya. Di Singapura itu sebelumnya, sebelum workshop itu kan ada kunjungan juga, kita ada kunjungan juga ke apa, ke world class university gitu kan, ke universitas kelas dunia di Singapura, yaitu apa, NUS ya, National Ya. University of Singapore gitu. Jadi pertama mengunjungi situ dulu, di situ dulu kita keliling-keliling melihat kampusnya bagaimana. Nah setelah itu baru ada materi gitu kan, ada materi di Cospace Park gitu kan ya, semacam tempat untuk mengadakan kegiatan gitu di situ. Nah kalau di Singapura ini fokusnya hanya study ya, hanya study, dan eksekusinya nanti setelah di Malaysia ya. Di Malaysia pun juga setelah materi juga sama, baru sasarannya ke saudara-saudara kita ya yang bekerja di sana gitu. Jadi mulai dari anak-anak sampai ke orang dewasanya. Nah, ketika di Thailand, nah itu tidak ada materi, kita langsung pengabdian di sana, dan sasarannya juga anak-anak Thailand ya, Thailand Selatan gitu. Jadi mereka bisa bahasa Melayu gitu. Hmm. Gitu. Oke, oke. Pada saat, oke, habis kan kita kan
Yang tadi Mas jelasin, kita habis seminar, kita langsung berangkat ke Malaysia ya Mas ya. Malaysia, Iya, habis seminar lain-lain dan jalan-jalan sedikit, iya, menikmati tempat tersebut. Terus kita ke Malaysia, paginya juga ada workshop lagi ya Mas ya. iya, Workshop lagi, terus mengunjungi kampus juga kan kalau nggak salah ya Mas ya. iya. Workshopnya di kampus di Malaysia di UM ya. UM, UM. Bener, bener, bener. Nah, uh, habis itu kan kita kan melakukan pengabdian di tempat yang berbeda ya Mas, dibagi 3 tempat. Nah, Iya. yang aku tertarik itu malah di tempat Mas Heeh. gitu. Nah, bisa diceritain nggak Mas? Itu tempat apa? Dan juga ini mungkin ada alasan mengapa kita urgensi kita melakukan pengabdian di sana. Karena gini Mas, yang aku tahu nih Mas ya, maksudnya terkadang aku mendapatkan keluhan-keluhan atau komentar kayak ngapain sih ke luar negeri, bukannya di negeri sendiri gitu. Coba diceritain pada saat itu tempat Mas itu kan menarik banget nih, jadi juga memberikan wawasan kepada teman-teman nih. Iya. Jadi hmm, urgensinya gini loh. Kita itu kan sebagai warga negara itu tidak serta merta kita selalu bersikap eksklusif ya. Jadi tidak tidak kan banyak yang menutup diri ke dunia luar. Jadi nah itu sebenarnya agak sedikit kurang bagus juga kan. Jadi kita harus ya boleh eksklusif, cuman kita juga tetap harus inklusif gitu kan, harus keluar gitu. Jadi nah di sini teman-teman yang bekerja di sana pun ya, saudara-saudara kita yang ada di sana pun perlu mendapatkan perhatian gitu kan. Nah, terutama untuk anak-anaknya ya. Jadi ketika anak-anak Indonesia itu tinggal di luar negeri ya, kan pasti ada yang mempunyai potensi mereka sekolah dan di sana. Nah, yang dikhawatirkan akhirnya malah berkontribusinya di sana gitu. Jadi akhirnya jadi warga negara ya walaupun masih banyak yang menjadi warga negara Indonesia, cuman akhirnya ada beberapa juga yang mengganti kewarganegaraannya. Nah, itu kan sangat disayangkan gitu lah. Jadi kita harus memberikan pemahaman kepada anak-anak bahwasanya mereka berasal dari Indonesia gitu kan, karena bahasa dari segi bahasa pun anak-anak itu sudah banyak yang lupa gitu kan. Dan ini harus harus ditekankan lagi gitu, cinta tanah airnya gitu, agar insya Allah setelah mereka tinggal bersama orang tua yang bekerja di sana, mereka juga belajar ya, mendapatkan ilmu baru dan bisa kelak bisa dibawa ke Indonesia gitu kan. Tetap Iya, kita pengabdian pengabdian itu luas, jadi sebagai warga negara global juga kita kan. Ya, jadi bukan hanya warga negara ini, jadi kita juga menjadi warga negara bumi ya enggak. Jadi usahakan membuka pintu yang lebih lebar lagi gitu, untuk pengetahuan. iya, benar-benar. Aku setuju sama pendapat Mas. Dan juga itu kan kampung, bisa dibilang kampung TKI ya yang ada di sana gitu kan ya Mas ya. Iya. Nah itu juga. Jadi sebelumnya aku juga ada kegiatan event juga, cuman di tempat yang lain. Itu juga ke situ juga Mas. Hmm, Gitu kampung TKI itu, dan aku mendengar cerita-cerita orang sana. Ternyata orang sana ya banyak orang-orang Jawa, orang-orang Sumatera dan lain-lain gitu yang bekerja di sana. Dan mengapa kita ke sana juga pada saat itu kan mungkin lebih ke arah, oh ya ini ternyata saudara kita, ini dia, kita bersilaturahmi kan maksudnya di sana. Oh ya kita di sini bersilaturahmi, berkenal-kenalan. hmm, Terus juga yang menjadi perhatian pada saat itu kan banyak anak-anaknya di sana juga nggak tahu mereka berasal dari mana, nggak tahu tentang ya Indonesia siapa presidennya, dan bahasa mereka yang benar tadi Mas, yang Mas bilang bahasanya juga udah mulai bahasa sana yang mereka gunakan pada saat itu. Nah itulah yang mendorong teman-teman gitu mengapa mau melakukan pengabdian di sana. iya, harus Iya, merangkul gitu. iya, benar, benar, benar. Aku juga setuju sih sama pendapat Mas tadi. Nah, uh,
nih Mas, pada saat oke, tadi kita udah bahas semua dari awal sampai ke tempat pengabdiannya. Nah, sekarang aku mau tahu nih Mas, program apa yang dilakukan pada saat volunteering di luar negeri gitu. Karena mungkin nantinya ada perbedaan volunteering di luar negeri dan di dalam negeri pada saat pelaksanaan programnya. Sebenarnya program kerjanya secara garis besar sama ya. Pembagian divisinya juga sama seperti SSN yang berikutnya, yang sebelumnya gitu kan. Jadi walaupun eh, walaupun divisinya sama, cuman aplikasinya memang berbeda gitu kan. Jadi implementasinya berbeda. Yang terutama dari segi waktu, ya waktunya relatif lebih singkat kalau di luar negeri dan juga sasarannya juga berbeda gitu kan. Nah, di sini sebenarnya perbedaannya itu yang paling signifikan itu di waktu ya. Waktunya. Kalau kalau di yang SSN sebelumnya itu kan pengabdiannya 3 hari. Nah, yang di SSN keempat ini pengabdiannya hanya sekitar 2 jam gitu. Jadi ketika datang ke tempat pengabdian itu tidak semuanya diimplementasikan gitu. Jadi seadanya masyarakat yang ada di situ gitu. Cuman penekanannya ini memang yang paling urgent itu di pendidikan menurut menurut saya gitu kan. Karena kalau dari segi ekonomi itu ya insya Allah mereka ada gitu kan. Dan Iya. kesehatan lingkungan pun, nah lingkungan pun agak, nah ini juga berarti eh, pendidikan sama lingkungan sebenarnya yang perlu menjadi perhatian di sana gitu kan. Karena lingkungannya itu cenderung banyak banyak penduduk gitu kan, jadi kotor gitu. Dan pendidikan ini ya banyak mereka itu nggak bisa kalau ditanya bahasa Indonesia gitu. Iya, benar 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 benar. Eh, oke, itu kan perbedaannya Mas, berarti dari segi waktu kan pada saat itu. Nah, Sama-sama kalau di Thailand itu kan karena sasarannya apa, warga, anak-anak. anak-anak Thailand asli gitu kan. Jadi kalau di Thailand itu kita lebih belajar tentang perbedaan budaya sebenarnya kan, selain pengabdian ke Mm-mm. anak-anaknya gitu. Bener 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 setuju. Dan itu apa ya, kayak aku pribadi gini rasanya, kayak oh ternyata seperti ini ya, jadi banyak banyak pengetahuan pengetahuan baru juga sih untukku selain pengabdian itu. Karena apa ya, terlalu sombong gak sih Mas kalau kita ya, kalau pikirku kayak kita ingin memberi, kita ingin memberi. Jadi Iya. kalau aku sih memposisikan kayak ya udah kita sama-sama Belajar, belajar. memang Dan, gitu. jadi itu lebih menarik gitu, jadi ada komunikasi dua arah. Iya. Uh, nah, uh, oke, berarti program-program yang aku dengar berarti dibagi yang untuk di SSN 3 itu kan ada ya lingkungan, terus ada kesehatan, ada pendidikan juga ya Mas ya. Iya. Ya kan, pada umumnya seperti itu. Berarti melakukan cek kesehatan juga ya Mas. Iya. Untuk Melakukan di cek SSN 3 kesehatan, gitu. terus juga mungkin ke SD juga penyuluhan-penyuluhan gitu Mas. Iya, betul, ke sekolah-sekolah juga. Tapi waktu itu sekolahnya lagi libur juga sih. Jadi bukan libur, sudah selesai UAS. Jadi mereka tidak ada kegiatan gitu kan. Jadi akhirnya diisilah oleh kita gitu. Oke, Gitu. oke. Dan juga Mm. pendidikan pendidikan ya, nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai tata krama dan etika, terus ya program-program dibuat pasti menurutku sangat-sangat kreatif pada saat itu, apalagi ya ketuanya Mas Kavi. Yang kreatif teman-teman sebenarnya sih. Kalau saya lebih banyak eh wirawiri kalau bahasa Jawanya, apa kayak bolak-balik gitu. Jadi saya lebih ke muter-muter ke teman-teman gitu kan. Lebih kayak gitu sih. Koar-koar. Lebih banyak kayak gitu kalau saya pribadi. Sama mungkin ada sesuatu hal yang menarik ya waktu SSN 3. Boleh cerita ya, Mas? Halo? Oh, terputus. Halo, Halo? Ya. maaf Bisa. kayaknya aku deh masalah tadi Mas. Iya. Aku boleh bicara. Loh, kok diam Mas Alapnya? Iya, aku pengen terus kayak tadi sinyalnya saya ngedown. Iya.
Oke, maaf ya Mas, ya, Ya tapi nggak apa, santai. obrolannya. Oke, kita lanjut ya Mas ya. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, tiga. Nah, pada saat eh, melakukan volunteering nih Mas di dalam negeri, ada nggak sih cerita-cerita menarik di SSN 3 dan SSN 4 yang Mas ikutin? Nah, cerita menarik. Yang pertama dari SSN 3 ini menarik, salah satu hal yang menariknya itu mungkin kalau kalau yang pemateri ya, pada saat mengikuti materi dan saat terjun kegiatan itu memang secara garis besarnya itu kan nggak jauh berbeda dengan pengabdian yang lain. Cuman di sini ada yang menariknya di SSN 3 tempat di mana saya mengabdi itu di desa tersebut ketika kita sedang prepare malam-malamnya gitu kan mendiskusikan program kerja untuk keesokan harinya. Di situ ada teman yang tiba-tiba nggak sadarkan diri gitu kan, terus ada ada kebetulan fasilitatorku waktu itu juga ada yang jadi dokter gitu kan, jadi dia dan juga peserta juga ada yang dari kedokteran di kelompok yang bersama dengan kelompok saya, jadi satu satu desa itu dua kelompok gitu. Nah di situ coba diobati tapi nggak bangun-bangun gitu kan, terus aku lihat kok ini agak sedikit aneh gitu kan, ada perasaan beda gitu, ada sesuatu yang berbeda gitu, kayak bukan bukan orang-orang itu gitu. Terus aku coba di rukyah gitu kan, aku coba rukyah, ternyata itu benar bereaksi, jadi ada gangguan, ada sedikit gangguan makhluk halus di situ. Jadi agak Oh menarik ya, di situ iya. Mungkin kok bisa diceritain nggak Mas? Kenapa bisa pada itu bisa seperti itu pada awalnya? jadi memang anaknya itu kalau dari awal sih memang agak kayak mungkin kosong gitu ya. Jadi kalau saya kan memang sebelum kegiatan berlangsung itu di grup itu saya banyak menjapri ya. Jadi lebih banyak japrinya sebenarnya. Kalau di grup itu kan sudah masuk pembahasan biasanya. Nah, kalau di saya itu lebih banyak japri ke teman-teman ketika ketika apa akan sebelum memulai diskusi biar mereka oh iya diingatkan secara langsung gitu kan. Nah, di situ ada juga temannya ya yang kesurupan itu agak mungkin ada agak kepikiran karena di saat dia pengabdian kegiatan SSN itu ternyata berbenturan dengan KKN ya, berbenturan dengan KKN-nya, terus dan juga agak orang tua agak kurang kurang itu loh, kurang merestui karena khawatir mungkin ya nggak kekejar Hmm. atau gimana gitu, jadi mungkin di situ kayaknya dia pikirannya ngambang gitu, jadi akhirnya oh ini kemasukan gitu. Nah setelah itu kan jadi akhirnya infonya menyebar ke dua desa yang lainnya ya, yang kita kan pengabdiannya kan satu pulau kecil, di situ ada beberapa desa gitu, jadi sampai ke desa-desa lainnya, ke kelompok-kelompok lainnya, akhirnya dengar ikut ada yang ke situ juga kan, gimana Hmm. Mas Kavi, ada juga warga situ, "Eh, perlu saya panggilkan dukun Mas ya?" Ada yang kayak gitu. Saya nggak usah Pak, nggak usah ya. Insya Allah saya usahakan ya. Alhamdulillah sadar gitu kan. Hmm. Menariknya Nah, di situ. pas pas di Rukiah itu Mas, gimana respon? Aku penasaran nih. Aku salah belum pernah dan menarik lagi kepada saat di Rukiah emang responnya apa pada saat itu? Nah, saat di Rukia sebelumnya saya tanyain dulu kan, saya panggil namanya, tapi dia bilang siapa gitu kan gitu. Loh, kok ini ngelantur ini. Aku coba coba bacain, dia yang senyum-senyum gitu ya. Jadi ada reaksinya tetap itu. Terus akhirnya kan mual-mual, ada gemeter-gemeter gimana gitu. Jadi langsung lah di saya usaha gitu kan sama karena yang kesurupan itu perempuan, jadi akhirnya saya meminta bantuan juga ke perempuan gitu kan untuk memegang beberapa titik gitu. Kalau kalau saya pegang langsung kan nanti timbul fitnah nanti mas kami pegang-pegang Iya benar benar benar. kayak gitu ya, menarik sih. Jadi itu mungkin ketiga kalinya kalau nggak salah saya berkegiatan, ada yang kesurupan terus banyak yang panik gitu. Kalau ini sih nggak terlalu panik ya karena eh,
tidak responnya itu tidak berontaknya itu tidak tidak nggak keras gitu kan. Kalau waktu sebelumnya saya mengalami yang pemberontakan yang keras gitu. Mm-mm. Kalau ini Iya, iya, enggak. iya. Oke, oke, oke. Menarik sih karena aku setuju juga, beberapa kali pengabdian itu belum pernah loh, alhamdulillah. Iya, dan aku kayaknya menarik nih cerita-cerita seperti ini. Iya. Terus ada lagi nggak, Mas, cerita cerita yang menarik lagi atau mungkin Eh, kepuasan atau apa ya? kisah cinta. Enggak. Jadi ya itu paling me- me- halo Mas. Iya, Mas. Ya, jadi mungkin itu salah satu hal yang membuat berkesan sekaligus ya menarik sih gitu. Saya insya Allah nggak lupa kejadian itu gitu. Jadi tidak Hmm. melupakan kegiatan waktu itu gitu kan karena ada sesuatu yang menarik gitu. Itu yang di SSN Iya. 3. Di SSN 4 pun juga sama gitu. Banyak hal yang menarik juga. Kalau di SSN 4 itu kan banyak tempat-tempat yang baru dikunjungi gitu kan. Itu sebuah pengalaman baru juga. Hmm. Hmm, Dan jadi ini, Mas, eh, ada nggak sih, menurut nih Mas kan, SSN 3 dan SSN 4 ini kan cukup berbeda ya, Mas ya. iya. Pasti punya suka dukanya masing-masing ya. Nah, menurut Mas Mm-mm. bisa diceritain nggak, Mas, apa suka dukanya? Sukanya banyak ya, dukanya juga ada gitu. Jadi di SSN 3 mungkin dukanya apa ya? Dari duka dulu ya. Kalau dari duka itu mungkin kalau saya lihat dari teman-teman itu mungkin capeknya ya. Kalau saya ya semoga sih capek itu lillahi ta'ala gitu kan. Jadi mereka insya Allah ikhlas untuk melakukan kegiatan-kegiatan gitu. Dukanya itu yang paling kerasa pertama lelah, dan mungkin ada beberapa teman-teman yang kurang berhasil dalam dalam mengimplementasikan program kerjanya gitu kan. Itu duka juga kan, kita udah ada niat tapi ternyata pas eksekusinya ada sedikit miss, ada ya beberapa kekurangan gitu kan, baik dari programnya ataupun fasilitasnya gitu, ada yang ketinggalan atau yang lain gitu. Ada dukanya, yang penting gitu-gitu aja sih sebenarnya, wajar gitu. Dan Iya. sukanya tentunya kita mendapatkan apa namanya, ilmu baru ya, pembelajaran baru, pengalaman baru, teman-teman baru gitu. Dan mungkin ada juga beberapa yang menemukan seseorang yang pas di hati. Aduh. Mungkin ada yang seperti itu Oke. juga gitu. Tuh, sama sih suka Siapa dukanya. teman? Kayaknya aku tahu nih orangnya siapa. Siapa? Aduh Aku jadi tahu kejadiannya kayaknya. Di SSN 3 kalau nggak salah itu kan. aduh jadi malu aku. Di Ya, season 3 kan. sebenarnya sih Ada dua orang loh, Mas. Mas sama satu lagi. iya iya. Aku tidak berani nyebut nama, takut orang yang mendengar. Ya. Ya Oke, oke. insya Allah dia tahu juga sih. Iya, iya. Karena kalian kan saling curhat kan pada saat itu. Iya. Pada saat setelahnya sih sebenarnya lebih banyak curhatnya. Oh, berarti teleponan tuh, Mas. eh WA, di WA. Ya, tapi Oh, ada WA. telepon juga sih. Iya, iya. Jadi saling mencurahkan ya, abis program, oh, tambatan hatinya. Iya. Oke, oke, oke. Tapi aku ini, menarik sih, Mas, dari cerita Mas yang tadi capek. Kalau menurutku ya, kayak capek itu akan terbayarkan sih menurutku setelah kita melaksanakan program. Ya walaupun ada miss-nya, tapi itu mungkin menurutku hal yang wajar ya, karena tidak ada yang bisa sempurna gitu. Mm-mm. Apapun itu kan pasti ada kekurangan dan kelebihannya kan. Iya. Dan harus Gitu. Jadi kan dimaklumi. sangat diwajarkan sih menurutku. Gitu. Yang penting kita udah berusaha sebaik mungkin dan kita, ya optimalkan Mm-mm. gitu. Mm. Nah, untuk sukanya lagi aku mau nambahin nih, Mas. Iya, boleh.
Sukanya pasti jalan-jalan ya. Ya itu salah satu hal yang mungkin banyak yang sudah membayangkan jalan-jalannya gitu kan. Tapi memang juga jangan terlalu dibayangkan sampai menghilangkan tujuan awal untuk pengabdian, untuk mengabdi gitu kan. Ya, benar. Mm, Nah, aku menarik nih, Mas, kalau kita bahas jalan-jalan. Nah, kan ya kita nggak tahu ya isi pemikiran orang pada saat itu mau ikut karena kenapa kan ya, Mas ya. ya, Nah, menurut Mas gimana nih orang yang awalnya niatnya jalan-jalan? yang niatnya jalan-jalan. Menurut saya ya kalau misalkan niat jalan-jalan itu kayaknya setiap orang itu ada ya walaupun beda-beda, ada yang niat niat jalan-jalannya sedikit, ada yang niatnya tuh jalan-jalan banget gitu kan. Tapi nah ini mungkin yang jadi perbedaan, apakah mereka menyantumkan motivasi jalan-jalan mereka di 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 apa di berkas pendaftaran atau tidak, itu mungkin yang jadi perbedaannya sih di situ aja sih. Kalau ya kalau urusan hati itu kan memang nggak ada yang tahu gitu kan. Jadi Hmm. nanti kita lihat bedanya itu nanti di berkasnya ya sama ketika pengabdian. Nah, itu kan akhirnya kelihatan yang akhirnya di berkasnya itu fokus mengabdi, ternyata dia lebih banyak suka jalan-jalannya ketika pengabdiannya gitu, karena ada juga yang seperti itu gitu. Gitu sih, Mas. Kalau saya sih jalan-jalan karena memang jujur saya seseorang yang memang jarang piknik. tapi tapi memang nggak terlalu suka jalan-jalan juga sih kalau saya pribadi itu, Mas. Jadi kalau pergi pergi naik motor mungkin atau di bis aja di bis aja itu udah kerasa asiknya itu kan, karena bukan, kalau jalan-jalan itu menurut saya bukan bukan tempat ya, tapi bersama siapa gitu kan. Oh Jadi iya, dalam banget di filosofi bersama siapa? ya bersama siapa gitu. Walaupun nggak jalan-jalan tapi kita bersama seseorang yang menurut kita pas gitu kan, juga bisa merefresh otak kita gitu kan. Kayak melakukan podcast seperti ini juga kan, ya kadang-kadang kita jadi refresh juga gitu. Iya, benar benar benar. Dan pada saat itu mungkin kenapa Mas Kavi menjawab seperti itu pada saat itu menemukan seseorang kan. Ya Aku tahu arahnya kemana. walaupun 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 saya nggak tahu dia punya rasa yang sama atau enggak gitu kan. Oh, iya. Yang penting Tapi ikhtiar lah, usaha. yang penting usaha dan juga tetap meminta kepada penciptanya. Iya, Eh, Nanti karena nanti ada tikungan sepertiga malam nih Mas. iya insya Allah, tapi belum belum terlalu gencar sih ke situnya. Kayaknya masih masih mau apa ya melanjutkan studi Kayak dulu ya Mas ya. mm-mm. Memang ilmu itu yang pertama, jodoh itu kan ikut gitu. Siapa tahu kan tiba-tiba dipertemukan juga kan. Ya, amin amin. Amin amin. Dan Oke Mas. semoga nggak tergoda yang lain. Aduh, aduh aku suka banget ini ya Allah. Oke oke. Oke. Kita balik lagi nih Mas. Nah, Iya, siap. menurut Mas nih, eh, setelah melakukan pengabdian, nah dia ya di SSN 2, mohon maaf di SSN 4, di SSN 3. Nah, setelah itu apa sih yang Mas dapatkan gitu? Untuk diri Mas sendiri terutama. Eh, Sebenarnya yang insya Allah banyak bermanfaatnya itu untuk orang lain ya. Kalau diri sendiri itu ya ketika kita bermanfaat untuk orang lain itu juga bermanfaat untuk diri kita sendiri gitu kan. Jadi kalau di kalau dijabarkan itu ya, kalau dispesifikasi itu ya yang kita dapatkan pengalaman, ilmu tentu ya. Karena pengalaman itu juga jadi ilmu gitu kan. Terus teman baru, ya, sahabat, jaringan gitu kan. Itu sesuatu yang berharga ya, lebih berharga daripada harta gitu kan. Harta itu yang ngikut aja apa yang kita lakukan gitu kan. Kalau menurut saya sih gitu. Hmm, Jadi tidak oke semuanya oke. diukur dengan materi. Hmm. Ya, benar benar benar. Dan juga ada rasa puas nggak sih Mas? Maksudnya kalau dari aku kayak oh ternyata kalau aku pribadi kayak oh ternyata aku hidup nih
bisa ya bikin orang tersenyum. Aku bisa ya saling sharing-sharing sesama. Jadi aku puasnya tuh kayak ngerasa, oh ternyata aku tidak menjadi sampah ya. Ada mas rasa puas itu enggak sih mas? Iya, ada di situ ketika melakukan pengabdian ya. Mungkin kayak kayak sebelum-sebelumnya kan ada kayak bakso, KKN gitu ya. Ketika kita melihat ke bawah, ya ketika kita melihat ke bawah ataupun yang ke atas gitu. Jadi kita boleh melihat ke bawah, boleh juga melihat ke atas gitu kan. Kita menemukan bahwasanya oh kita kekurangannya apa gitu kan. Kalau kita melihat ke bawah, kalau ke apa ke atas gitu kan. Kalau ke bawah kita juga oh ternyata banyak yang lebih kekurangan daripada kita gitu kan. Jadi seperti menemukan bahwasanya oh ternyata manusia itu harusnya seperti ini ya gitu, harus berbagi ya gitu. Jadi kadang kita lupa gitu kan, lupa lupa untuk berbagi, lupa untuk memberikan sesuatu hal yang bermanfaat itu kan. Banyak banyak ego-ego ya, banyak eh, mementingkan sendiri-sendiri gitu. Iya, benar-benar. Aku sependapat sih sama Mas. Karena aku yang rasain juga, ya. Awalnya aku orangnya cukup egois loh Mas. Pada saat ya awal-awal ternyata setelah mengikuti itu, oh aku bisa memahami, oh seperti ini. Apalagi pada saat di tim ya Mas ya. Tim itu kan kita benar-benar bagaimana kita mencoba mengerti satu sama tim, bagaimana menghargai pendapat orang lain. Itu menurutku kayak seni dan ada pembelajarannya di situ. Iya, jadi memang Tuhan Allah ya itu menciptakan kita agar bahagia gitu kan. Nah, di sini bahagianya itu banyak yang disalahartikan, mereka mencari kesenangannya. Sebenarnya fasilitas termasuk orang-orang alam ya itu juga bisa membuat kita bahagia sebenarnya itu kan. Semua fasilitas kebahagiaan itu banyak yang disediakan secara gratis. Berbagi itu pasti ada, walaupun apa namanya kita mengeluarkan atau kita mengeluarkan sesuatu, tapi di situ ada sesuatu kebahagiaan tersendiri gitu kan. Ketika melihat senyuman orang lain atau ya memang harusnya seperti itu. Jadi bahagia itu gratis kalau menurut saya sih. Iya, benar-benar benar. Dan bagaimana kita apa ya, merasakan dan memaknai kebahagiaan itu sendiri. Karena Iya, menurut orang tingkat kebahagiaan orang kan juga berbeda-beda. berbeda-beda. Dan aku mungkin, dan yang sebenarnya bahagia itu sederhana dan kecil gitu. Iya, syukur kuncinya. Iya, benar aku setuju sih. Kita harus baik-baik bersyukur. Gitu. Nah, sekarang apa nih Mas kesibukan Mas saat ini? Bisa diceritakan nggak Mas? Pertama saya tidak pernah mengatakan sibuk ya mas, karena gimana ya, kalau saya kalau misalnya ditanya tidak pernah misalkan mas sibuk enggak, saya jarang bilang sibuk gitu. Mungkin saya hanya langsung langsung menyampaikan oh saya hari ini melakukan ini mas, minggu ini saya melakukan ini ya gitu aja. Jadi nggak ada sesuatu yang dibilang sibuk gitu. Jadi kita berusaha tidak menyibukkan diri agar kita mempunyai peluang atau mempunyai apa kayak ada kesempatan untuk orang lain gitu, untuk membantu orang lain gitu. Karena ya prinsipnya prinsip orang Jawa gitu juga, eh, sapa sing nulung bakal ditulung gitu. Ketika kita menolong itu bakal ditolong balik gitu kan. Entah bagaimana jalannya, entah bagaimana caranya gitu. Pasti ada ditolong baik di dunia ataupun nanti kelak di akhirat gitu. Kalau di akhirat sih insya Allah kalau banyak yang kalau kalau kita banyak membantu itu insya Allah banyak apa namanya ganjaran juga nanti ketika kita menghadapi kehidupan setelah ini gitu kan di akhirat. Iya, benar. Jadi kesibukan Nah, saya kesibukan jadi kesibukan ya mungkin kalau di lebih spesifik saya sekarang melanjutkan studi di Jogja di Universitas Negeri Yogyakarta itu sudah mulai kelas ya minggu ini. Dan ya kesibukan bukan kesibukannya kegiatan lainnya kegiatan lainnya itu kayak dagang ya, walaupun agak susah di sini saya kurang kurang memiliki passion dagang gitu kan. Ini juga ada mengasah bakat bisa dibilang mungkin bakat atau mungkin ya kayak hobi hobi yang tertinggal, hobi yang terlupakan gitu kan. Jadi saya memang suka
suka seni perannya, teater gitu sebenarnya gitu. Cuman memang wadahnya atau ruangnya itu agak kurang gitu. Malah setelah lulus baru saya saya mau tekuni lagi lah gitu. Hmm, Itu iya, iya. itu paling Tapi Mas buat ini ya Mas ya, buat YouTube juga kan, main-main seni peran itu kan. ya Aku ngeliat lah Mas. Dan itu lucu banget tuh Pak, aku lucu banget. ya ya Aku YouTube aku suka banget ngeliat, apalagi yang pas nge-cover siapa itu yang Jepang itu. yang di Cross Zero, Bukan iya kan ya? itu ya film yang mirip Crow Zero jadi Heeh. high high and low anunya. Enggak, aku taunya kayak ini kayak Cross Zero deh. Aku nggak Iya, terlalu merhatiin sih. memang apa film Jepang yang sejenis dengan itu gitu kan. Hmm. Tapi itu lucu banget sih. Itu ternyata oh Mas Kavi seperti ini ya kataku ya. Tapi Itu itu keren sih. itu aku cuma rekaman 1-2 jam aja itu langsung diedit. Jadi nggak banyak Hmm. tag itu sebenarnya sih. Jadi karena niat mungkin ya dianya. Kayaknya itu yang video video yang paling yang paling natural itu tuh kayaknya itu. Kalau yang setelahnya itu agak sedikit usahanya malah agak tantangannya lebih berat. Hmm. Iya, iya. Tapi aku suka loh yang itu loh. Sejujurnya ya. Ya paling banyak komennya itu ya sebenarnya juga. Hmm. Yang paling banyak komen, paling banyak reaksi kan. Iya. Kalian mungkin juga kaget juga. Oh ternyata Mas kami bisa kayak gini. Bisa. Kayaknya semua orang pada kaget deh. Iya. Heeh. Banyak yang Oke, terhibur oke. insya Allah. Oke, nah Mas ada niatan untuk mengikuti volunteering kembali nggak ke luar negeri? Atau Mas mau nyoba yang di dalam negeri? Ada niatan tentunya karena di situ menemukan hal-hal baru dan menemukan eh, bukan menemukan sih, kayak kayak mempelajari sebenarnya diri ini siapa gitu kan. Jadi kalau ada falsafah Arab ya gitu kan, qad qad arafa nafsahu faqad arafa rubahu gitu kan. Terang siapa yang mengenali dirinya akan mengenali Tuhannya gitu kan. Jadi di situ ya ada tentu tentu ada niatan untuk volunteer baik itu di dalam negeri ataupun di luar. Menyesuaikan dengan jadwal sih sebenarnya nanti Mas. Jadi kalau di luar itu kan kita udah bikin paspor ya berlaku 5 tahun, masa sih 5 tahun itu nggak kita isi lembaran-lembarannya gitu kan. Wih. Jadi bukan aja lembaran dengan doi ya, jadi lembaran paspor Waduh, pun harus diisi. bisa. Oke. Nah, kita karena sudah kita rekaman cukup lama nih Mas ya, dan Iya, kita juga masuk sesi akhir nih. Nah, ada nggak sih Mas yang ingin disampaikan untuk teman-teman yang mendengarkan? ya. Mungkin ringkas saja yang saya sampaikan. Jadi pada intinya semua kita itu adalah volunteer. Volunteer dalam arti kita ikhlas, kita sebagai berperan sebagai relawan di bidang kita masing-masing gitu kan, di bidang kita masing-masing. Jangan terlalu mengejar materi ya, karena kalau kita melakukan sesuatu hal itu tidak apa namanya dengan ikhlas, insya Allah balasannya juga bagus juga gitu. Jadi tidak jangan melakukan pekerjaan ya kalau nanti teman-teman bidangnya sudah masuk ke dalam dunia pekerjaan itu jangan jangan menjadikan pekerjaan itu untuk mencari uang tapi untuk memperbaiki diri sebenarnya Mas. Jadi insya Allah ada manfaatnya gitu. Jadi nggak terlalu apa stres ya kalau ngejar-ngejar uang itu kalau menurut saya gitu. Jadi Iya. harus harus berupaya uang itu mengejar kita gitu. jangan jangan kita yang mengejar uangnya. Jadi itu ya sedekah terus silaturahim itu salah satu hal yang bisa kita lakukan agar dunia atau harta itu yang mengejar kita, itu jangan sampai kita yang mengejar harta gitu. Itu jadi jadilah volunteer di bidang teman-teman masing-masing. Dan mungkin tantangannya volunteer itu sebenarnya tantangannya itu malah di tempat sendiri ya, di tempat tinggal sendiri, di desa sendiri gitu. Karena kita
sekitar 3 tahunan nggak muncul, tiba-tiba muncul gitu kan, kita akan melakukan sesuatu hal itu tantangannya lebih besar sebenarnya. Loh ini tiba-tiba anak dari mana ini gitu kan. 3 tahun ngilang kok udah mau kayak bikin gebrakan apa itu, jangan sampai gitu. Jadi kita harus tetap belajar gitu. Jadi kita tujuannya kalau ketika kembali ke tempat masing-masing, tetap kita harus tetap belajar gitu sampai sampai ajal menjemput pun kita harus tetap belajar gitu. Jadi kita ketika masuk ke masyarakat itu kita bilangnya, Pak saya mau ingin ikut belajar di sini gitu kan, ikut ikut misalkan gimana sih Pak kegiatan misalnya kayak bapak-bapak apa kayak bapak-bapak pengajian atau apapun kan biasanya di desa seperti itu. Jadi kita ikut belajar gitu. Mau ikut belajar Pak, ya, Bu, kayak gitu. Itu saja Mas. Ya, benar-benar setuju. Setuju Ringkas, karena ya memang memang ringkas kita tapi juga ternyata nggak kan. boleh memposisikan diri kita lebih hebat. Iya, Mm-mm. Karena kita tuh masih ibaratnya masih kecil lah, kita tidak tahu apa yang terjadi di luar sana. Ibarat kita masih baru, kita butuh penyesuaian dan adaptasi iya, menurutku. Oke, oke. Nah, Mas, karena kita sudah terakhir, mungkin kalau ada teman-teman yang mendengarkan dan mau menghubungi Mas, mungkin bisa sosial medianya atau mungkin bisa sekalian promoin akun YouTube-nya sekalian apa yang dilakukan di YouTube itu bisa diceritakan, Mas. ya. Eh, akun Instagram ya langsung saja akun Instagram saya itu Al-Kahfi ya. Surat kalau misalkan kadang-kadang sering typo juga, sering salah tulis gitu ya. Jadi mungkin kalau nggak tahu tulisan Al-Kahfi itu seperti apa bisa buka Al-Qur'an ya sekaligus kembali membuka Al-Qur'an. Jadi di situ tulisannya gimana? Ya. Al-Qur'an terjemahan kan biasanya ada latenya juga ya. Al-Kahfi 15 itu Instagram saya. Dan jangan lupa subscribe YouTube Alkafi Channel. Nah, aku pakainya channel itu kayak vokalnya orang Jepang sih sebenarnya. Ah, Alkafi iya, iya. Channel gitu. Jadi channel tapi mereka kan susah untuk mengucapkan huruf L. Channel gitu. Hmm. Dan di channel YouTube itu ngebahas tentang apa nih, Mas? Nah, Bisa diceritain nggak? ini karena awal ya di YouTube itu saya awal dengan memperkenalkan diri dulu sih ya. Jadi di situ saya memposting video yang cover-cover scene drama film gitu. Terus kemarin juga sempat ada pantomim sama apa kayak mengcover gerakan pencak silatnya Iko Uwais gitu kan. Jadi setelah itu ini mau fokus ke hal-hal yang bersifat bukan hiburan gitu, tapi ya hal-hal yang belajar, kita sharing podcast. Nah, ini saya terinspirasi dari Mas Olaf. Jadi nanti insya Allah ada podcast juga bersama dengan teman-teman saya yang dari luar negeri gitu. Nanti saya menanyakan hal-hal tentang Indonesia, pendapat mereka tentang Indonesia, pengalaman mereka di Indonesia itu seperti apa gitu kan. Saling tukar budaya gitu nanti. Hmm. Gitu Mas. Oke, oke. Jangan lupa subscribe channel Subscribe. YouTube-nya Ya. Mas Kafi, Al Kafi Channel, dan juga ditonton. Mungkin kalian akan mendapat insight-insight baru untuk atau mengenai tentang budaya yang ada di Indonesia dan juga pendapat mereka-mereka yang ada atau orang luar tentang Indonesia. Yap. Bismillah. Oke, semangat Mas. Siap. Oke, terima kasih banyak ya Mas sudah mau sharing-sharing, udah mau cerita-cerita di Ya, terima podcast kasih. ini. Semoga teman-teman yang mendengarkan bisa mendapatkan manfaat dan juga ya tercerahkan ngapain aja sih volunteering di luar negeri ini gitu. Ya, amin. Saya juga berterima kasih kepada Mas Palaf. Akhirnya saya mempunyai inspirasi untuk membuat konten gitu. Gak apa-apa Mas, santai-santai. Nanti jangan lupa undang aku Mas. Iya, ya siap. Insya Allah, Mas. Oke, baik kita akhiri. Terima kasih Mas Kafi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman itu sekian dari saya dan volunteer bicara. Apabila ini bermanfaat untuk teman-teman, silakan like ya. Kalau misalkan teman-teman kurang suka, boleh dislike nggak apa-apa. Terus
Kalau teman-teman punya pendapat lain, ya boleh dituliskan di kolom komentar. Ya itu saja sih, karena belum sarapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Kahfi Channel.